waktu Ustadz dipanggil di Polda itu beda memang rasanya. Iya, Waktu itu ada perasaan sedih gitu ya ya, iya. ada shock. Loh, kenapa gitu, kenapa gitu. Mhm, mhm, Sebelum dia ngambil HP, dia lihat ke depan, itu nggak ada mhm, apa-apa gitu, mhm. kosong jalan. Begitu dia angkat HP, ternyata udah ini depan truk gitu, Innalillahi di ya depan truk. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, mungkin untuk itu ada sedikit intinya Om. Jadi Ustadz itu di bawah nggak beberapa hari, itu kurang lebih uh, sehari semalam 2 hari berapa bi? 2 hari, kurang lebih 2 hari Om. 2 hari ya? Jadi waktu itu sebelum ada berita Ustadz mau dijemput, Mhm. itu kami lihat di apa tuh ada beberapa temen yang ngirim WA, uh, ini sabar ya gak gini gini gini. Saya sendiri nggak tahu karena saya kan nggak ini Twitter ya waktu itu. Kenapa ini ada apa gitu? Terus teman-teman kok ininya sabar ya ini kok ada apa gitu begitu pas kejadian masya Allah ya sempat shock juga ya uh, tapi kami sebelumnya sering menguatkan ya nggak akan ada yang risiko, yang nggak ada yang risiko, jangankan hanya kita gitu sebagai umat manusia, Rasulullah saja kan masya Allah ya ujiannya kan sangat luar biasa, dicaci, dimaki, dihina gitu sama orang-orang kafir Quraisy sampai dilempari batu. Jadi kalau Ustadz yang istilahnya kemarin itu mungkin belum ada apa-apanya gitu ya Umnya. Nah, itu dari awal memang saya sama anak-anak sudah saling menguatkan kalau Abi itu pasti banyak resikonya di dalam dakwah. Jadi kita sebagai uh, keluarga harus harus saling mengingatkan dan menguatkan, jangan sampai kita jadi down gitu. Terus yang namanya uh, hujan itu kan pasti akan selalu ada, apalagi hujan di dalam dakwah ini. Jadi begitu saya dijemput, uh, di dalam hati saya udah gimana ya, bagaimana caranya biar anak-anak pun mereka tidak panik, tidak stres gitu. Jadi Ustadz di sana di Kapolda waktu itu, saya sama anak-anak saling saling support gitu, saling mendoakan gimana yang terbaik buat Abi gitu. Kita jangan sampai jadi uh, shock gitu. Tetap kita harus meminta kepada Allah yang terbaik. Apapun yang terjadi, kita harus ikhlas gitu. Dan alhamdulillah jamaah semuanya menguatkan kami, sampai ada yang datang ke rumah menguatkan, jangan sedih, Umi ada kami gitu jemaah yang selalu uh, menguatkan, saling mendoakan gitu, alhamdulillah. Sampai akhirnya ya Ustaz kembali lagi pada kami dengan selamat, sehat, nggak ada kurang satu apapun. Itu yang bikin jadi uh, ujian yang terberat, tapi waktu itu merasa ya Allah gitu ya. Tapi ini saya kembali ke bagaimana dulu Rasulullah berjuang itu. Ya ini bukan nggak ada apa-apanya gitu. Rasulullah aja sampai segitu gitu, apalagi kita gitu sebagai manusia biasa gitu. Ya, ya Masya Allah. Jadi pastilah akan ada selalu ujiannya. Hmm. Nah nah tapi buat Umu sendiri ada perbedaan rasa nggak pada saat itu? Kan, ini bukan kali pertama berpisah dengan Ustadz ya, dan bahkan pernah Ya, berpisah dalam jangka waktu yang lebih lama daripada ini ketika Ustadz melakukan safari dakwah gitu. Tapi ini posisinya Ustadz, diambil gitu, dijemput. Nah itu ada perbedaan rasa, pada saat itu?
Ada. Hmm. Saya merasa sedih iya gitu. Itu yang paling saya bikin shock iya gitu ya Om ya. Mm-mm. Kalau dulu kan pernah waktu anak masih dua ya, anak itu umur 1,5 tahun kalau nggak salah, 2 tahunan. Anak yang paling gede itu yang sekarang udah 21 tahun, dulu waktu pas ditinggal sama abinya selama kurang lebih 2 bulan waktu itu Mhm. ke daerah Makassar. Itu nggak ada, waktu itu belum ada telepon kan, Hmm. kalau sekarang kan ada HP ya bisa komunikasi. Kalau dulu kan belum ada HP, masih ada telepon rumah, dan jarang sekali gitu dulu ada telepon. Jadi waktu Ustadz dakwah pertama kali saya ditinggal lama itu, saya udah apa ya, istilahnya udah pasrah aja. Mhm. Nah itu mungkin ya, tawakal aja sama Allah gitu. Dan saya waktu itu tidak mau sampai orang tua sedih gitu gara-gara saya ditinggal dakwah sama Ustadz berbulan-bulan, isinya 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan waktu itu. Yang orang tua saya tahu ya saya bahagia gitu sama Ustadz. Eh, Anak-anak sehat, yang penting itu anak-anak saya sehat. Gimana caranya biar, waktu itu saya kan nggak punya apa ya kalau sekarang kan bisa apa kerja atau apa gitu, tapi kan nggak mungkin saya untuk begitu karena saya punya dua balita yang masih Mhm. ya, yang satu 2 tahun setengah, yang satu kan kurang lebih 1 tahun 10 bulan yang paling kecil itu. Jadi nggak mungkin saya tinggal, dan saya berusaha untuk survive gitu. Bagaimana caranya anak-anak sehat dan tidak membebani orang lain. Itu yang saya pikirkan. Saya tidak mau orang tua jadi sedih gitu gara-gara usaha dakwah, saya ditinggal dakwah keluar gitu. Hingga akhirnya ya alhamdulillah, dengan izin Allah kan alhamdulillah Ustadz kembali lagi dengan selamat. Itu yang bikin saya bahagia. Dan waktu Ustadz dipanggil di Polda itu beda memang rasanya. Iya, Waktu itu ada perasaan sedih gitu ya Om ya, iya. ada shock, loh, kenapa gitu, kenapa gitu. Mhm. Mhm. Tapi ya kita kembalikan lagi kepada Allah. Mungkin ini adalah ujian di dalam dakwah itu, Mhm. akan selalu terus dipenuhi dengan ujian-ujian untuk saling menguatkan, Iya. untuk saling apa ya, uh, karena mungkin beda ya, pahala juga beda mungkin ya Om ya. Mhm. Insya Allah itu yang saya harapkan adalah pertama tawakal kepada Allah, dan saya pengen mencari ridhonya Allah. Iya. Itu yang Ya saya Allah, ya. ini ditanamkan di dalam hati saya. Hmm. Masya Allah. Ini ada apa namanya, sahabat cinta Quran yang menyampaikan satu informasi nih di kolom chat ya. Waktu itu Ustadz atau Umu yang pernah mengalami kecelakaan di jalan tol? Oh, Ustadz yang Oh. waktu itu mau kajian subuh ke Masjid Al Fitrah di Bale Endah Mm-mm. sekitar jam berapa ya, jam 4. Kebetulan kan kalau kajian subuh itu saya jarang ikut karena saya punya bayi kan. Mm-mm. Jadi bukan di jalan tol Om, Mm-mm. itu di Jalan Soekarno Hatta. Mm-mm. Cuma jalannya memang kalau jam segitu memang sepi, Mm-mm. terus jalannya agak menanjak gitu, agak Mm-mm. naik gitu. Mm-mm. Nah waktu itu Ustadz mau menanyakan masalah tema kepada saya, mau telepon saya. Mm-mm. Dia sebelum dia ngambil HP, dia lihat ke depan, itu nggak ada Mm-mm. apa-apa gitu, Mm-mm. kosong jalan. Begitu dia angkat HP, ternyata udah ini depan truk gitu. Innalillahi Di ya depan truk. Allah. Nah itu waktu itu Uh, kondisi Ustadz gimana Alhamdulillah, alhamdulillah Ustadz nggak apa-apa, cuma yang kena kan dada ya, karena itu Mm-mm. terbentur setir sama apa itu ARB gitu kan, memang keluar terus pecah lagi Mm. karena ini sama dadanya Ustadz kan. Mm-mm. Terus itu kaca mobil itu pecah,
karena tertusuk apa itu apa yang belakang truk itu ya alhamdulillah Allah masih melindungi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, itu Umu sendiri ketika mendengar kabar itu gimana tuh Suami tercinta, belahan jiwa, kecelakaan tuh gimana Jadi pas pertama beliau telepon memang agak ini apa kayak yang sesak gitu ya ya. Cuma yang bikin saya tenang dia masih bisa telepon gitu, ngabari saya kalau beliau kecelakaan. Jadi begitu sesudah kecelakaan dia telepon saya, terus saya tanya gimana kondisinya. Ya alhamdulillah katanya, tapi entahlah mobilnya udah nggak apa-apa, kalau mobil jangan dipikir, yang penting kamu selamat kata saya itu. Cuma saya belum bisa langsung ke lokasi kan karena saat itu yang paling kecil kan masih umur 1 tahun ya, jadi nggak bisa saya tinggal. Saya telepon adik ipar saya untuk melihat, tolong lihat bagaimana kondisi abinya di jalan ini saya terangkan lokasi kejadiannya. Alhamdulillah dijemput sama adik ipar, terus dibawa, kata saya kalau bisa langsung ke rumah sakit biar dilihat kondisinya. Nggak mau katanya teh, nggak mau, pengen sama saya katanya. Ya Allah, jadi saya harus anak-anak masih tidur, saya buru-buru ke rumah ibu saya. Kebetulan lokasi kejadiannya itu lebih dekat ke rumah ibu saya yang di Parakan sana. Begitu saya lihat kondisinya, ya saya masih bersyukurnya dia masih bisa telepon dan nggak ada kurang satu apapun ya Umnya. Cuma ya mobil ya, insya Allah sampai itu udah nggak bisa diperbaiki. Alhamdulillah sekarang udah diganti dengan kendaraan yang insya Allah jauh lebih baik ya Amin, amin. Dan yang pasti dapat kendaraan yang sangat mulia insya Allah nanti di jannahnya Allah. Amin ya Allah. Masya Allah. Jadi itu alhamdulillah sih semuanya nggak ada yang luka apa, nggak ada, sempat kan di rongsen. Cuma memang beberapa hari sebelumnya tiap kali batuk atau bersin itu langsung berair mata karena nahan sakit mungkin ya di dadanya, yang bekas benturan itu. Tapi saya tanya sama dokternya, gimana dok, ini takutnya kan ada pembuluh darah yang ini gitu, yang beku atau gimana gitu. Alhamdulillah nggak ada, semuanya normal. Nah, akhirnya saya pernah dengar juga ada apa itu pengobatan akhir zaman. Saya searching, alhamdulillah ketemu, walaupun beliau nggak mau katanya, ini takutnya gimana enggak, insya Allah ini syariah, sesuai syariah, dan ini kan yang disunahkan sama Rasulullah. Saya paksa beliau untuk ke sana. Alhamdulillah, bismillah, yang tadinya jalannya membungkuk sesudah diterapi di pengobatan akhir zaman bisa agak tegak katanya. Sampai sekarang alhamdulillah jadi nggak ada kerasa lagi gitu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, masya Allah. Ya salli wa sallim daiman abada